Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 November, kita bisa bertemu di dalam ruangan kelas ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan kita menuntut ilmu. Baik anak-anak, seperti biasa saya Ibu Nina Apriani sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus guru mata pelajaran fikih di MTS Salafiyah. Pada kesempatan ini Ibu akan melaksanakan PPL 1. Di dalam PPL ini Ibu akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Dan di dalam rancangan perangkat pembelajaran luring yaitu tatap muka, di sini Ibu akan membahas yang pertama RPP 2, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima instrumen penilaian. Sebelum kita mulai, Ibu akan menanyakan kabar dulu. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita masih bisa berangkat dari rumah ke sekolah ini untuk menuntut ilmu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan karena virus masih tetap ada dengan cara kita tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kepada kakek, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawalinya doa kita hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masih membahas bab ketiga kemarin, sholat fardu 5 waktu. Materi yang kita bahas ada berapa subtema? 4. Yang pertama pengertian sholat, yang kedua dalil tentang sholat, yang ketiga syarat wajib sholat, yang keempat syarat sah sholat. Minggu kemarin pengertian sholat, masih ingatkah atau harus tetap ingat apa itu pengertian sholat? Oh, silahkan Neng Jija. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Iya, ketika minggu kemarin kita membahas tentang pengertian sholat, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Siti dan Ajija bahwa sholat itu adalah doa. Yang kedua dalil, kemarin surat apa? Silahkan. Ya, surat apa itu yang kemarin? Al-Hajj ayat 78. Syarat wajib sholat, kita ya, silahkan. Iya, muslim balik berakal. Sebutkan lagi, yang lainnya lagi. Silahkan. Ya, itu syarat sah sholat wajib sholat. Kemudian kita membahas sedikit lagi tentang syarat sah sholat. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua yang ketiga 4 Masuk sholat. 5 Suci dari hadas kecil dan besar. 6 Suci dari pakaian dan pakaian najis. 7 Menutup aurat. 8 Menghadap kiblat. Terus sudah sampai menghadap ke
sholat. Pada materi ini, Ibu akan menambahkan lagi tentang sholat. Yang pertama akan kita bahas yaitu rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, berarti kalau ini sudah kita pelajari, berarti sudah 7 subtema tentang sholat. Ya, paham tuh? Paham. Materi yang kemarin jangan dilupakan, materi yang sekarang harus diingat. Ya, ada 3 materi. Sebelum Ibu memulai materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami dulu. Ya, kalau misalkan kita akan berangkat harus tahu dulu tujuannya kemana. Nah, dalam belajar pun harus ada tujuan terlebih dahulu. Tujuan yang pertama yaitu mengamalkan sholat fardu 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita. Yang ketiga, menjelaskan rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang keempat, memahami rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat sesuai ketentuan ilmu fikih dengan baik dan benar. Yang kelima, mengaplikasikan rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat sesuai ketentuan ilmu fikih dengan baik dan benar. 6. Menganalisis rukun sholat, sunnah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat sesuai ketentuan ilmu fikih dengan baik dan benar. Dan yang ketujuh ini yang paling pokok, mendemonstrasikan ya secara lisan baik itu rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat sesuai ketentuan ilmu fikih dengan lancar dan jelas. Sekarang kita mulai materi yang pertama, yaitu rukun sholat. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan 5 saja apa yang termasuk dalam rukun sholat? Silahkan, Neng. 1. Niat, 2. Berdiri bagian puasa, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah, 5. Rukun dan sunnah. Ya, itu diantaranya rukun sholat. Di dalam buku fikih kelas 7, di sana ada 13 yang termasuk di dalam rukun sholat. Tetapi di dalam fikih itu ada perbedaan. Tetapi dalam buku fikih kelas 7 itu ada 13 yang termasuk rukun sholat. Kita bahas yang pertama, niat. Sesuatu harus diawali dengan niat. Niat berarti yang mana niat? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ala al-qiblati ta'ala Allahu akbar. Berarti ada 5 niat sholat ketika kita sholat fardu 5 waktu. Niat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang kedua, berdiri bagi yang puasa. Kalau kita bisa berdiri. Tidak bisa dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, bisa dengan isyarat mata. Tidak bisa dengan isyarat hati. Itu saking sholat itu wajib. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Mengangkat kedua tangan. Nanti kita praktekkan ya. Yang keempat, membaca surat
Al-Fatihah. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Ini kalau misalkan rakaatnya 2 berarti di rakaat kedua. Rakaatnya 3 seperti sholat maghrib berarti di rakaat yang ketiga. Zuhur, asar, dan isya di rakaat yang keempat. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu harus dibaca termasuk kepada rukun. Yang ketiga membaca salam yang pertama. Ketika kita selesai sholat membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang pertama itu termasuk rukun. Yang ke kiri itu adalah sunnah. Jadi kalau ke kanan itu harus membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu untuk salam yang ke-13 tertib. Apa arti tertib? Tertib itu berurutan dari mulainya terus sampai akhir salam. Itu tertib, tidak diacak-acak. Tertib itu menyusun dari urutan nomor 1 sampai terakhir. Itu yang disebut tertib. Ini kalian hafalkan tentang rukun sholat. Apabila ke-13 ini dilaksanakan, maka sholatnya sah. Lanjutkan kembali ya, kita lanjut untuk mempraktekkan sholat. Ya, berarti yang ibu gunakan yaitu metode demonstrasi. Kalian mempraktekkan untuk nanti dari awal sampai akhir sholat. Nanti kita praktekkan di pertemuan yang akan datang. Ya, nanti kalian berjajar, kita praktek sholat. Ya. Untuk sekarang hanya gerakan-gerakan tertentu yang akan kita praktekkan. Di sini ada, coba lihat cara takbir yang benar. Coba ibu minta ke depan salah satu sebelum kita praktekkan bersama di kalian. Sekarang coba satu orang saja ke depan untuk mempraktekkan takbir yang benar. Silahkan maju. Cara takbir sesuai dengan arahan dari ibu. Sebelah sini nih. So, silahkan. Bagaimana cara takbir? Lihat dulu. Lihat sholat zuhur saja. Ya, untuk tangan kedepankan ya, Neng. Jadi semua anggota badan harus menghadap ke kiblat. Ya, jadi harus usahakan sebisa mungkin jangan seperti ini. Harus diusahakan menghadap ke kiblat karena kita menghadap ke kiblat. Jadi tangan ini ketika sholat, ya, di sana ada yang di pinggir, ada yang sampai telinga. Ya, jadi ada yang sampai dada, ada yang sampai telinga. Itu boleh. Tetapi usahakan telapak tangan ini ya, Nek, telapak tangan ini harus menghadap ke kiblat. Ya. Kalau perempuan harus di dempet. Kalau laki-laki seperti ini boleh. Ya, kan? Kalau perempuan itu harus andalemi, harus semua dirapatkan. Dari mulai kaki rapat. Kalau laki-laki bisa kan? Canggih kan? Ya. Kalau perempuan harus ditempelkan kaki. Sekarang kita ulangi, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kita mempraktekkan bagaimana cara takbir yang benar. Niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ala al-lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, jadi semua anggota tubuh menghadap kepada kiblat.
karena tadi termasuk kepada syarat sah sholat. Ingat, telapak tangan jangan sampai ini, tidak ya, harus ke depan. Semua anggota tubuh menghadap ke kiblat. Ya, terima kasih Neng. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki ke tahap selanjutnya, yaitu penutup, kesimpulan dari materi hari ini. Yaitu dengan kita mempelajari materi yang barusan, maka kesimpulan yang pertama, kalian yang pertama bisa mengamalkan sholat wajib 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, yaitu menunjukkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan dari sholat 5 waktu. Yang ketiga, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, bisa menjelaskan tentang rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu kesimpulannya. Yang keempat, memahami rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang ditanyakan sebelum kita menutup materi ini hari ini? Sudah paham? Ya, alhamdulillah. Materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan kepada kakek dipimpin doa setelah selesai belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Untuk tugas kalian kerjakan dan diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.